بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Gimana? Ya. Kemarin ada perubahan? Ya. Ada gemah. Suaranya jalan dari itu yang naiknya. Tes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ada lagi? Dinaikkannya bassnya itu mungkin ya. Dia kan itu kan mic kajian, kalau dia kan mic lapangan. Beda. Memang kata si Adi itu, kalau ngerti itu beda antara penggunaan suara dalam ruangan sama suara di luar lapangan. Makanya yang klub karaoke itu kan dalam ruangan. Itu suaranya beda dengan suara organ. Kalau organ itu cuma butuh suara berdentum-dentum. Nah, klub itu beda. Nah, kita ini suaranya suara masjid. Beda. Lupa pula ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala di pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2023 yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1444 Hijriah, kita akan membaca dan mengambil faedah dari buku karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dengan judul At-Tamassuk bis Sunnah An-Nabawiyah wa Atharuhu, berpegang teguh dengan sunnah nabawiyah wa atharuhu, dan pengaruhnya. Buku ini asalnya adalah muhadharah ceramah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kemudian ditranskrip, ditafrigh menjadi sebuah risalah. Kenapa Anda pilih dan berminat untuk kita mengkaji buku ini?
Dikarenakan pada tahun sekitar 2008 ana pernah membaca buku ini dalam bentuk fotokopian. Ketika itu ana masih di awal-awal mondok, baru sekitar 3 tahun masuk pondok pesantren. Waktu itu masih terbata-bata ya, dalam memahami kalimat Arab. Namun ada beberapa faedah yang masih nempel dan masih melekat di ingatan, di benak ana ketika membaca buku ini. Makanya ana sering mengingatkan kepada antum semua, tidak ada rugi bagi seorang thalibul ilmi untuk memperbanyak qiraah, memperbanyak membaca. Keberhasilan seorang thalibul ilmi yang belajar di marakiz al-ilmiyah, yang belajar di pondok pesantren, ma'had-ma'had, adalah tatkala dia bisa muwasalah, bisa melanjutkan thalabul ilminya tersebut dengan mutola'ah, mentelaah, mengkaji, membaca keterangan-keterangan para ulama yang ada di buku-buku yang sudah dituliskan oleh para ulama. Di sini keberhasilan seorang thalibul ilmi dalam belajar. Berarti rasa cinta dia terhadap ilmu tersebut sudah nempel dalam sanubarinya. Namun kalau seandainya seorang thalibul ilmi yang dia belajar di pondok pesantren, kemudian setelah selesai dari pondok pesantren tersebut, mungkin dia membantu mengajar, membantu berdakwah, ikut musyarakah fid da'wah ila Allah, ikut andil dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kurang qiraah, kurang upaya untuk memahami, mencerna, maka yang demikian ini akan terdapat padanya taksir, kurang. Dalam keadaan ilmu tersebut luas. Maka kami mengingatkan kepada antum semua, para penuntut ilmu, la tansau min qiraati kutubil ulama. Jangan antum lupa dari membaca buku para ulama, membaca karya tulis mereka, mengambil faedah, istifadah dari apa yang telah disattarahu al-ulama, telah ditulis oleh para ulama. Dulu para tulab Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, di masa-masa Syekh rahimahullah ta'ala, mereka termotivasi untuk mutola'ah dikarenakan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sebabnya setelah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, aksaru istifadati minal kutub, banyak istifadaku dari kutub. Ini beliau ucapkan ketika beliau menceritakan bagaimana kondisi beliau belajar di Jami'ah Al-Islamiyah. Beliau hadir di durus para ulama, para masyayikh dari guru-gurunya beliau. Di antara guru beliau Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Syekh Hamad Al-Ansari mengatakan, Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i tilmidi, adalah muridku. Arju ayyakuna misal Syaukani fil Yaman. Aku berharap dia seperti Al-Imam Asy-Syaukani di negeri Yaman. Antum tahu bagaimana keilmuan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, aksaru istifadati minal kutub. Banyak faedah yang aku dapatkan istifadahnya dari kitab.
Karena kalau mengandalkan hudur, ad-durus, hadir di durus, paling antum dapat sejam 2 jam sehari itu sekali 2 kali. Tapi dengan antum membaca, mutola'ah, mudzakarah, menghafal, itu antum akan bisa dapat lebih banyak lagi. Kalau orang yang nggak punya guru, dia dengan modal membaca bisa ngambil istifadah, ya, maka orang yang punya guru dibarengi dengan qiraah minal kutub itu aksar istifadatan, akan lebih banyak lagi istifadanya. Maka tujuan kita membaca buku ini, yang pertama, ana secara pribadi dalam rangka istifadah, untuk ngambil faedah. Ambil faedah. Faedah yang seperti ini, ikhwan, sangat besar sekali bagi para da'i, para duat. Apalagi kalau seseorang yang dia itu yajma' baina dakwah wa tadris, mengumpulkan antara dakwah dan tadris. Dakwah itu dakwah di luar, tadris ngajari santri. Ketika dia istifadah dari kutub yang ditadris sama dia, yang diajarkan sama dia, itu sangat bermanfaat ketika di lapangan, di luar. Kita baca langsung masuk ke halaman 5. Qala Syekh rahimahullah taala, at-tamassuk bis sunnah an-nabawiyyah wa atharuhu. Tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah an-nabawiyyah wa atharuhu, dan asarnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kata beliau, amma ba'du fa hadhihi lailah lailatul khamis, pada malam ini, malam Kamis, at-tasi' min syahri Rajab, tanggal 9 Rajab, am 19 wa arba'imi'a wa alfin, pada tahun 1419 Hijriah. 1419 Hijriah. Ini 1444 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. Ya. Benar ya? 25 tahun yang lalu. Nasihin belum lahir. Ya, Firhan antum belum lahir. Ya. Belum lahir. Apalagi fasih. Kalau belum nikah, habis jantung. Udah nikah belum? Belum, jangan fasih. Ya, 25 tahun yang lalu. Ayo antum paling umur 19. Berarti 20 tahun yang lalu habis antum nikah. Apalagi Pak Roni belum nikah mungkin. Nah, 25 tahun yang lalu. Antum tahu kadar seorang alim? Ya, seperti itu. Nah. Yasurruni an altaqi bi ikhwani ahli Madinah. Ya. Membuat aku bahagia berjumpa dengan saudara-saudaraku dari kalangan penduduk kota Madinah. Ahli Thayyibah. Penduduk At-Thayyibah. Thayyibah itu nama lain kota Madinah. Kata Rasul, Thayyibah, hadhi Thayyibah, hadhi Thayyibah. Fi qa'atil muhadarat. Qa'ah itu ruang bellroom kalau bahasa kitanya. Bahasa Inggrisnya. Apa bahasa kitanya? Aula itu tadi. Qo'a namanya, bahasa Arabnya qo'a. Ya, ruang pertemuan gitu kan. Ya, aula lah ya. Di kampus-kampus ada ya, Dok. Biasanya fi qa'atil muhadarat fil jami'ah al-islamiyah. Di qa'a muhadarah, di aula ceramah yang ada di Jami'ah Islamiyah.
Wa as'alullah ta'ala ay yaj'ala hadzal liqa'an mubarakatan nafi'an atau mubarakan nafi'an. Aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan liqa, ya, pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang diberkahi. Inna mawdu'al muhadarah ma sami'tumu min athari tamassuk bis sunnah an-nabawiyah. Sesungguhnya tema muhadarah, tema ceramah kita adalah apa yang kalian dengar, berupa apa judulnya? Atharut tamassuk bis sunnah an-nabawiyah. Wa dzalika anna sunnah an-nabawiyah syaqiqatul Qur'anil Karim. Kenapa alasannya? Ya. Muhadarah seperti ini karena sunnah nabawiyah adalah saudari kandung Al-Qur'anul Karim. Wa min kauniha hujjatan taqumu 'alal ibad. Dan juga dikarenakan sunnah adalah hujjah terhadap hamba tersebut. Taqumu 'alal ibad, hujjah yang akan memperhitungkan hamba tersebut. Wa hum mukallafuna bil amal biha. Mereka terbebani untuk mengamalkannya. Kama hum mukallafuna bil amali bil Qur'an. Sebagaimana mereka umat manusia, jin juga masuk padanya, terbebani untuk beramal dengan Al-Qur'an. Inna sunnah an-nabawiyah hiya ma thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw iqrarin. Sesungguhnya sunnah nabawi adalah sesuatu yang telah sabit, telah valid, telah absah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, pembenaran beliau, wal amal bihi, dan mengamalkan sunnah tersebut wajibun, hukumnya wajib. Kal amal bil Qur'ani tamaman, seperti seseorang yang mengamalkan Al-Qur'an tamaman. Illa annal mustadil bil Qur'an la yahtaj ila nadharin wahid. Namun orang yang berdalil dengan Al-Qur'an, dia tidak butuh kecuali satu pencermatan saja. Wal mustadil bis sunnah yahtaj ila nadharain. Sedangkan orang yang berdalil dengan hadis, berdalil dengan sunnah, ya, berdalil dengan sunnah, dia butuh kepada dua sudut pandang. Ammal Quran, adapun Al-Quran, fayahtaju al-mustadillu bihi ila an-nazar fi dalalatin nusus 'ala al-hukm alladhi ustudilla lahu bihadzal nas. Adapun orang yang berdalil dengan Al-Quran, dia cuma butuh kepada pencermatan terhadap kandungan nas pada hukum yang akan dia jadikan pendalilan dengan nas tersebut. Wala raiba annan nas yakhtalifuna fi hadza ikhtilafan katsiran bihasabi ulumihim wa fahmihim. Ini juga tidak diragukan lagi, umat manusia berbeda-beda dalam hal ini, di dalam memahami Al-Quran ini tadi sesuai dengan ilmu dan pemahaman mereka. Ya benar, beda-beda orang. Wan nas yakhtalifuna fi fahmi dalalatil Qur'anil Karim hasaba ulumihim wa afhamihim. Umat manusia itu beda-beda di dalam memahami kandungan Al-Qur'anul Karim sesuai dengan kadar ilmu dan pemahaman mereka. Hasaba imanihim billahi azza wa jalla wa ta'zimihim li hurmatillah, sesuai dengan kadar keimanan mereka kepada Allah, sesuai dengan pengagungan mereka kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Ammal mustadil bis sunnah fayahtaju ila nadharain. Adapun orang yang berdalil dengan sunnah, dia butuh kepada dua pandangan. Kenapa orang yang berdalil dengan Al-Quran cuma butuh satu pandangan, tidak dua pandangan? Kenapa Nasib? Karena Al-Quran mutawatir. Karena Al-Quran mutawatir. Awaluha
Adapun sunnah butuh kepada dua. Yang pertama apa? An-nazar fi thubutis sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lianna sunnah dakhala fiha katsirun minal ahadits ad-dha'ifa wal mawdu'ah. Adapun sunnah dia butuh ya kepada apa? Kepada pencermatan tentang keabsahannya, ya, tentang kesubutannya, sabit ataukah tidak sunnah tersebut. Kenapa? Dikarenakan dalam sunnah tersebut masuk padanya, tercampur padanya hadis-hadis yang dhaif, maudhu, fayahtajul mustadillu biha ilan nazar fi sihhatiha wa thubutiha an Rasulillah sallallahu. Sehingga orang yang berdalil dengan hadis itu butuh kepada pengamatan terhadap kesahihan, kesabitannya dari Rasulullah SAW. Walihada allafal ulama rahimahumullah kutubar rijal. Oleh karena itulah para ulama menulis buku rijal, buku para perawi hadis. Wa allafu fil mustalah, dan mereka membuat karya tulis dalam bab mustalah. Hatta tatabayyana sunnatus sahihah minas saqimah, supaya nampak sunnah yang sahih dari sunnah yang berpenyakit, yang dhaif. Ini babnya apa? Bab ilmu al-mustalah. Amman nadharu tsani, adapun sudut pandang yang kedua. Fahuwa kan nadhar fil Quran. Ini seperti an-nadhar dalam Al-Quran. Apa itu? Ai an-nadhar fi dalalatin nas 'alal hukmil ladzi ustudilla lahu bihi. Yang kedua yaitu nazar, pencermatan terhadap kandungan nas tersebut tentang hukum yang akan dia jadikan pendalilan dengan hadis tadi. Difahami? Hukum yang akan dia berdalil dengan hadis ini tadi perlu pencermatan. Wandas yakhtalifuna fi hadza ikhtilafan katsira. Orang-orang pun berbeda-beda dalam perkara ini. Walaqad qala Allah azza wa jalla li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah azza wa jalla? Wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad al-kitab, Al-Quran wal hikmah. Wa fassara katsirun minal ulama al-hikmah bi annaha sunnah. Banyak dari kalangan para ulama mereka yang menafsirkan lafaz hikmah bermakna sunnah. Wa amara Allah taala bi taati wa taati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Antum lihat di situ. Ketika disebutkan atii'ullah wa atii'ur Rasul, ada pengulangan, ya. Wal amru bi ta'atir rasul yastalzim an takuna sunnatuhu dalilan syar'iyyan yajibul amalu bihi. Perintah untuk mentaati Rasul itu mengandung konsekuensi, mengharuskan sunnah beliau adalah dalil syar'i yang wajib untuk diamalkan. Kenapa? Kan perintah dalam Al-Quran, taati Rasul. Antum tidak mungkin bisa mentaati Rasul melainkan melalui sunnah hadis. Difahami? Sehingga kalau mentaati Rasul harus melalui hadis, berarti mengamalkan hadis adalah wajib. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang maksiat, bangkang Allah, membangkang kepada Rasul, maka berhak dia mendapatkan neraka jahanam. Khalidina fiha abada.
dia kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa thubutul wa'id ala man ya'sir Rasul sallallahu alaihi wasallam yadullu ala anna sunnatahu hujjatun mulzimatun kal Qur'ani tamaman. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tetapnya ancaman, ditetapkan ancaman bagi orang yang membangkang kepada Rasul, itu menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah yang mengharuskan seseorang untuk mengamalkannya. Mirip seperti Al-Quran secara totalitas. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, ambil. Apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Simpel kan? Simpel. Wa hadza wa in kana fi malil fai'. Ini ayat meskipun berkaitan dengan masalah malul fai', harta fai'. Tahu antum fai'? Fai' itu mirip ghanimah, tapi didapatkan tanpa adanya pertempuran. Belum ngapa-ngapain dia sudah kabur duluan. Fa inna malal fai' maqsumun hasaba ijtihadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya harta fai' dibagi sesuai dengan ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunna mulzamin biqabulihi. Apabila kondisi kita adalah kondisi orang yang diharuskan untuk mengambil keterangan Rasul, fahkamu syari'ah min babi aula, maka hukum syariat itu lebih-lebih layak untuk kita taati ya ikhwan. Harta fai dibagi berdasarkan apa? Ijtihad ra'yu. Diharuskan untuk apa? Fakhudhuhu, ambil. Bagaimana dengan permasalahan apa? Ibadah ya ikhwan. Ibadah. Makanya seluruh apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, baik dia berkaitan dengan ibadah, berkaitan muamalah, berkaitan dengan perkara-perkara akhlakiyah, itu semua sangat dituntutkan untuk dikerjakan. Nanti disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin. Dulu di kalangan sahabat tidak mengenal ini wajib. Sampai beliau nyebutkan di buku ini tadi. Zaman sekarang lancang. Ketika ada orang menyebutkan hadis Nabi SAW, dia tanya, hukumnya apa ya Syekh? Wajib ataukah sunnah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di zaman dulu para sahabat tidak ada yang berani. Ketika Rasul mengatakan A, sampai disebutkan kisahnya Barirah. Ya, kisahnya Barirah. Terjadi perpisahan antara dia dengan suaminya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian dalam sosok Rasulullah SAW tersebut uswatun hasanah, teladan yang baik, panutan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang betul-betul mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah azza wa jalla. Wa ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashmal ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi muqtada dalalatil Qur'an wa ma fa'alahu fi ma sannahu sallallahu alaihi wasallam. At-ta'assi, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencakup segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan konsekuensi dari kandungan Al-Qur'an. Dan juga mencakup apa yang dikerjakan oleh beliau pada perkara-perkara yang memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Difahami? Jadi ta'assi bin Nabi, nyontoh Rasul, itu mencakup
perbuatan yang dikerjakan oleh beliau yang memang tuntutan Al-Quran. Difahami? Contoh, Al-Quranul Karim mengatakan apa? Dirikan sholat, bayar zakat, aqimus sholat. Masuk padanya seluruh perbuatan Nabi SAW yang merupakan konsekuensi dari tuntutan aqimus sholat. Difahami? Itu ta'assi bin Nabi SAW. Atau memang perbuatan yang tidak ada dalam Al-Quran tapi dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu juga masuk pada bentuk at-ta'assi bin Nabi SAW. Wa qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'linan fi khutbatil Jum'ah. Nabi SAW menyatakan sebagai bentuk pemberitaan pada khutbah Jumat, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi, sebaik-baik bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bimbingan ustaz, bukan bimbingan syekh, bimbingan seorang alim. Rahimahullahu Syekhana Abu Abdullah Abdurrahman ibn Umar ibn Mar'i al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kam sami'na bi adanina kana yaqul khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indama radda fi'la sahabi atau qala sahabi. Dulu Syekh Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, beliau sering sekali mengulangi di hadapan kami, beliau mengatakan khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh, beliau termasuk yang tidak berpendapat adanya takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau termasuk yang berpendapat tidak adanya takbir ba'da duburis shalah fi ayyam at-tasyrik. Beliau juga termasuk yang tidak berpendapat adanya takbir pada malam Id. Difahami? Jadi malam Id di markis kita dulu sepi. Boro-boro pengen denger ya, ada takbir. Apa alasan beliau? Masih nempel di telinga anak. Kata Syekh, beliau menyampaikan ketika itu, tidak lama, sekitar beberapa menit ba'da sholat maghrib. Waktu itu setelah sholat, beliau ngomong, ya ikhwah, kam sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah salatul Id. Berapa banyak Nabi SAW sholat Id di kota Madinah? Beliau haji berapa kali? Cuma sekali. Kata beliau, Nabi SAW cuma haji sekali. Berarti sholatnya beliau ada di kota Madinah. Ini Id, syiar kaum muslimin. Kenapa tidak ada riwayat yang menyebutkan takbir pada malam Id? Kenapa tidak ada riwayat yang menyebutkan takbir ba'da salat? Hadis yang paling sahih ya ikhwan, kata beliau, hadis Ummu Atiyah dalam Sahih Bukhari. Takbir Id yaitu mentok ketika datangnya khatib. Bahkan beliau melemahkan, kalau itu memang ada terjadi khilaf berkaitan dengan riwayat dari Abdullah bin Umar yang takbir dari rumah menuju lapangan. Ba'da salat asar di bulan Ramadan, beliau menyatakan riwayat tersebut wallahu alam mursal. Wa hasanahu Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau lebih condong ke menyatakan riwayat tersebut mursal. Ada yang minimal ba'da
atau minal bait, dari rumah ke lapangan, sampai khotib datang. Itu saja. Malam Id enggak. Ba'da duburus shalah juga enggak. Apalagi hari takbir pertama. Ya. Itu pendapat Syekh Abdurrahman. Beliau mengatakan khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang sama beliau. Ya. Waktu itu berkaitan dengan mengangkat kedua tangan ketika sholat jenazah. Mengangkat kedua tangan dalam sholat jenazah. Beliau menyebutkan riwayat yang mengangkat kedua tangan ketika dalam sholat jenazah adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. Padanya ada perawi Umar ibn Syubbah. Umar bin Syubbah khalafahu ghairuhu kama qalahu Darqutni. Beliau lebih condong riwayat tersebut mauquf pada Abdullah bin Umar. Terus beliau mengatakan waktu itu, perkara yang memang maklum di kalangan fuqaha, ada khilaf berkaitan dengan fi'l sahabi. Apakah dia hujjah atau bukan hujjah? Hal ya hujjah atau ghairu hujjah? Kata beliau, berapa jenazah yang disolatkan di zaman Rasul SAW? Bukan satu jenazah, dua jenazah. Ya. Banyak jenazah yang disolatkan. Kok yang ada riwayat dari Abdullah bin Umar yang juga terjadi perselisihan berkaitan perawinya? Paham? Aturan di sholat, ya, itu banyak yang meriwayatkan. Seperti itu alasan beliau. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Namun masalah seperti ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Itu fikihnya Syekh Abdurrahman, dan fikihnya Syekh Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah taala sangat-sangat bertolak belakang dengan fikihnya Syekh Abdullah Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani, fikih kakaknya. Ya, itu beda. Karena kenapa? Karena Syekh Abdullah hafizahullah taala sejak tahun 91 beliau berada di Saudi Arabia. Beliau sering belajar di Saudi Arabia. Sedangkan Syekh Abdurrahman beliau banyak di Damaj, dan kebanyakan beliau mentelaah buku-bukunya para ulama Yaman seperti Syaukani, As-San'ani dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi yang antum di Indonesia ini ya sebenarnya banyak fikih yang beda dengan kita di Yaman. Ya. Cadar wajib. Antum rata-rata Indonesia sunnah. Ya. Antum kalau dengar rata-rata ustaz bilang sunnah. Yaman mana ada yang bilang sunnah? Wajib semua. Dari ujung Yaman sampai ujung Yaman. Min tullabi Syekh Muqbil mengatakan wajib. Ya. Dengan sekian banyak dalil. Apa lagi? Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Dhaif. Kelar urusan. Ya. Dhaif. Apa lagi yang beda? Doa buka puasa. Semuanya dhaif. Tidak ada yang sahih. Apa lagi yang beda? Masuk masjid, orang yang haid, orang yang nifas, hadisnya dhaif. Menyentuh Al-Quran, memegang mushaf, bagi yang haid, bagi yang nifas, boleh, di Yaman boleh. Yang ya dia mengatakan nggak boleh. Banyak perbedaan-perbedaan ya. Nah, bagi antum para penuntut ilmu ya, antum ya kaji. Lagi misalkan umroh 2 kali, 1 safar, Yaman apalagi, ya, nggak ada dalil, itu tadi, nggak ada dalil, dan banyak yang beda-beda ya ikhwan, ya, dengan fikihnya di Indonesia ini. Tapi kalau anak pribadi, ya,
mengecilkan ikhtilafat, perbedaan pendapat ya. Jadi kadang banyak yang tidak ana sampaikan. Masih banyak poin-poin dakwah yang harus kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah ikhwan, dibandingkan buat ikhwan itu rame gaduh. Ya. Misalkan masalah cadar saja ya, misalkan kerudung, cadar, mungkin kalau mau dibilang, makanya kalau Yaman itu mungkin dibilang orang keras ya. Mungkin kalau mau dibilang seluruh ummahat yang di Indonesia ini yang pakai kerudung atau cadar, mungkin kalau mau dikatakan tidak ada yang syar'i illal qalil, kecuali sedikit ya. Tidak boleh manik-maniknya. Bahkan antum tahu dulu di pembahasan ustadz-ustadz yang alumni Yaman itu sampai membahas apa hukum cadar butterfly. Tahu antum? Cadar butterfly itu anak masih di Yaman. Ya, anak masih di Yaman. Apa hukum cadar butterfly? Tahu? Yang ada selayar itu ya? Khulaso haram. Haram. Dari sisi mana haram? Kok haram? Tujuannya apa? Tujuannya buat keren kan? Ya enggak? Keren terlihat. Lah itulah yang tujuan dilarangnya tadi. Iya kan? Seluruh pakaian wanita kalau tujuan dibuatnya supaya keren ketika di luar, enggak boleh. Terus gimana? Kalau keren di kalangan wanita itu enggak masalah. Bebas. Atau mau punya cadar, misalkan istrinya antum ada cadar, ada gambar kupu-kupu, gambar apa namanya, misalkan kembang mawar segala macam, itu bebas, terserah kalau di kalangan wanita. Tapi ketika dipakai di luar, membuat mencolok kaum lelaki, tidak boleh. Difahami? Susah sekalian tuh. Apalagi apa namanya, video gambar foto segala macam. Sampai sekarang orang yang belajar di Duarul Hadits tidak ada yang berani foto-foto. Udah foto itu udah berani pulang ke Indonesia. Nggak ada yang berani. Jangankan antum dulu itu nggak ada yang berani sholat pakai celana biasa. Nggak ada yang berani. Di Yaman, antum di Yaman, tanya tuh sama Ustaz Abu Jalil. Di Yaman tidak ada orang berani tidak pakai sarung atau tidak pakai jubah. Jangan antum datang ke Yaman, antum model pondok pesantren awal-awal syukur datang ke Darul Hadis yang baju antum pakai celana. Oh antum, tak bisa antum. Antum kalaupun pengen pakai baju kemeja, baju koko, harus sarungan. Jangan antum jalan di asrama, antum model seperti itu. Langsung antum diomong, akhi, aib. Antum tidur, tidak pakai sarung. Itu dah antum. Bayangkan antum. Harus antum seperti itu. Makanya jangan heran, kok kenapa ya orang-orang yang pulang di Yaman dikit-dikit sarungan, cawang sunatan. Kita belajarnya di sana memang seperti itu pakaiannya. Kenapa yang mungkin di Jamiah Islamiyah di Madinah, antum lihat saja sendiri, ana lihat dengan mata kepala ana sendiri. Mahasiswa-mahasiswa itu bukan ana bohong, sebagian mahasiswa yang di Jamiah Islamiyah itu belajar dari Masjid Nabawi menuju Masjid Nabawi, dari kampus menuju Masjid Nabawi, baju koko sama peci hitam, celana yang biasa antum di pondok pesantren itu. Acaknya mahasiswa kan. Assalamualaikum. Mau nanya, kau Jamiah mana? Oh Ustaz, sana Ustaz naik bus katanya. Udah lama antum di sini? Baru setahun Ustaz. Dari mana? Lulusan Gontor. Di Masjid Nabawi misalkan di kampus di kampus yang bukan di Madinah misalkan di kampus, didapati orang-orang pakai yang seperti itu. Boleh apa enggak? Ya memang secara hukum Islam boleh-boleh saja. Adat dalam suatu negara. Terus kalau
berpenampilan. Nah, kalau orang-orang di Saudi antum lihatlah gaya-gayanya ustaz-ustaz, gaya syekh yang seperti itu. Kita enggak pakai seperti itu. Ya. Sorban yang anak pakai itu tadi dilikatkan di model seperti itu tadi. Ya. Ya itu model-model orang Yaman. Jadi bukan sesuatu yang kadang dianggap aneh sebenarnya. Kebiasaan. Sama antum mondok di pondok pesantren. Jangan ada orang menganggap suatu pakaian itu juga menjadikan tolak ukur seseorang salafi atau bukan salafi, bukan salafinya dari pakaian, bukan seperti itu. Untuk kaum laki-laki. Ya. Dan celana cingkrang. Tidak juga dikatakan perkara yang sunnah mutlaqah ya. Sunnah mutlaqah. Karena yang diinginkan kain. Tidak mesti celana. Ya benar? Difahami tuh? Seandainya seseorang pakai sarung di atas mata kaki, apakah dikatakan bid'ah? Enggak kan? Tetap dikatakan di atas mata kaki. Iya toh? Nyambung enggak? Kan Rasul bilang, ma'asfala minal ka'bain, yang di bawah mata kaki. Berarti apapun bentuknya, mau dia jubah, mau dia sarung, mau dia sirwal, berarti di atas mata kaki. Difahami? Jadi bukan sunnah itu sebagaimana yang difahami oleh seseorang ketika ada sirwal sunnah. Apa sirwal sunnah? Ini 3 suku, tahu 3 suku. Celana di atas mata kaki itu. Terus kalau orang pakai sarung di atas mata kaki, apakah tidak sesuai dengan sunnah? Hah? Faham? Gimana? Apa sunnah? Sunnah apa enggak? Orang pakai sarung di atas mata kaki. Sunnah. Jadi jangan terfokus pada celana. Kenapa ya? Kalau ada sebagian orang dia santri bid'ah, santri sunnah. Ya, yang sunnah tadi yang sarung, yang bid'ah yang sarung tadi, yang sunnah yang celana itu tadi. Ini hadza rajul jahil yang buat posternya telah menyebarkan kebid'ahan. Rasul enggak bilang sirwal, enggak bilang sarung. Rasul bilang apa? Sesuatu yang di atas mata kaki. Difahami? Meliputi sarung, gamis, segala macam. Kemudian kata beliau, wa hatta sallallahu alaihi wasallam ala luzumi sunnatihi faqala alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk menetapi sunnah. Beliau mengatakan, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang terbimbing setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Walaqad khaba wa khasira, sungguh telah merugi, binasa dan merugi orang manqal yang mengatakan innahu la amala illa bima fil Qur'an. Tidak ada amalan kecuali apa yang ada dalam Al-Quran saja. Wa tanaqadha aidan, dia juga tanaqud, ya, kontradiksi. Wa dzalika li annahu idza qala la amila illa bima atau la amala illa bima fil Qur'an, kalau dia mengatakan tidak ada amalan melainkan apa yang ada dalam Al-Quran, fa naqul wal Qur'an jaa bi wujubi tiba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran datang memerintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa idza kunta shadiqan fi ma taqul, kalau memang engkau jujur terhadap apa yang engkau ucapkan, fala budda an tuqbil al-hukma bima ja'at bi sunnah. Maka harus bagi engkau menerima atau antakbal, engkau menerima al-hukum bima ja'at bi sunnah, hukum yang dibawa oleh sunnah. Wa asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadha tiraz minan nas. Nabi SAW memberikan isyarat kepada kelompok atau jamaah yang seperti ini. Fi qawlihi,
pada sabda beliau. Jadi Nabi SAW sudah mewanti-wanti. Apa kata beliau? La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yaqul, sungguh aku akan mendapati salah seorang dari kalian yang dia bersandar di atas ranjangnya seraya mengatakan, idza ja'ahul amru min amri la nadri ma ja'a fi kitabillah ittaba'nahu. Apabila datang kepadanya tentang suatu perkara dari perintahku ini tadi, dia mengatakan la nadri, kami tidak tahu. Apa yang ada dalam Al-Quran itu saja yang kami ikuti. Difahami? Rasul mengungkapkan, aku akan mendapati salah seorang dari kalian yang tatkala datang perintahku malah dikomentari sama dia apa? Nah, sudahlah. Ma ja'a fi kitabillah ittaba'na. Apa yang sudah ada dalam Al-Quran itu saja yang kita ikuti. Lalu Rasul mengatakan, ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi Al-Quran dan yang semisal bersama Al-Quran tadi. Kemudian beliau mengatakan, summa inna katsiran minal ayatil mujmalah lam tubayyin illa fi sunnah. Kemudian kebanyakan dari ayat-ayat yang global tidak menjelaskan melainkan dalam sunnah. Falau qulna bi annahu la yu'khadhu bima ja'a fi sunnah la baqiyat li adillatil mujmalah kulluha la yu'malu biha. Kata beliau, kemudian kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran itu mujmalah, global, tidak dijelaskan, lam tubayyan, tidak dijelaskan illa bis sunnah, melainkan dalam hadis. Falau kunna bi annahu la yu'khad bima ja'a fis sunnah. Kalau kita mengatakan seandainya tidak boleh diambil apa yang ada dalam sunnah tersebut, la baqiyat li adillatil mujmalah kulluha la yu'malu biha. Maka niscaya dalil-dalil yang mujmalah tersebut akan tetap global, tidak bisa diamalkan. Ya apa enggak? Dalam Al-Quran disebutkan aqimus shalah. Antum sholat bagaimana? Sholatnya antum. Wa atuz zakah. Bayar zakat. Bagaimana cara bayar zakat? Ya. Dalam Al-Quran menyebutkan nikah. Gimana cara nikah? Apa antum tangkap itu perempuan? Bawa ke semak-semak? Bukan seperti itu. Itu pemerkosaan. Iya enggak? Tanyakan kepada mereka-mereka yang mau menolak hadis Nabi SAW. Gimana dia akad nikah? Kalau seandainya difahami sebagaimana pemahaman Al-Quran, alangkah banyaknya zina. Ya benar? Apalagi makna nikah apa? Di antara makna nikah al-jima. Difahami? Di antara makna nikah al-jima. Banyak sekali pemerkosaan. Anda bisa bayangkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Jimailah wanita-wanita yang kalian sukai. 1, 2, 3, 4. Itu maksudnya akad syar'i. Bagaimana diajarkan sama Rasul? Ada wali, ada ijab qabul, ya enggak? Kacau ini dunia. Wa hadza khatirun jiddan. Ini bahaya sekali kata beliau. Lidzalika naqul inna sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kal Qur'an fi wujubil amal. Oleh karena itu sesungguhnya sunnah Nabi itu sama seperti Al-Qur'an tentang kewajiban beramal. Ya ikhwan, ini darasnya lanjut. Kan enggak sarapan pagi kan? Enggak. Qodok selama 10 hari. Ya. Sampai jam berapa? Jam 8:30. Siap baru nih? Ini 6:30. 7:30. Sampai jam 8. Ya. Masa antum capek? Antum capek? Capek dokter Vicky? Ada acara? Ada.
Lidzalika naqul inna sunnatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kal Qur'an fi wujubil amal biha hasaba ma yaqtadhihi dalil min ijabin au istihbabin au ibahatin au karahatin au tahrimin. Oleh karena itulah kita katakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Qur'an tentang kewajiban beramal dengannya sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh dalil tersebut berupa kewajiban, sunnah, mubah, makruh, haram. Walaqad kana salafus shalih ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu para salafus soleh senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqassiruna anha, tidak menyepelekan sunnah tersebut, tidak meremehkan, wala yatajawazunaha, juga tidak melampaui batasannya dari sunnah tersebut. Wa idza ja'ahum al-amru min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada mereka sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadhu bihi kama ya'khuduna bil amri min indillahi azza wajalla, langsung mereka ambil sebagaimana mereka mengambil perintah Allah azza wajalla dalam Al-Qur'an. Walam yakunis sahaba yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza amara bi amrin hal huwa lil ijabi aw lil istihbab. Enggak pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat bertanya kepada Nabi. Tidak pernah para sahabat bertanya kepada Nabi tatkala Nabi memerintahkan suatu perkara, hal huwa lil ijab aw lil istihbab. Ini wajib, ini sunnah ya Rasul. Tidak pernah terjadi di kalangan sahabat. Wa inna ma yamtathiluna duna ayastafsilu wa yas'alu. Yang ada di kalangan sahabat, mereka cuman langsung mengamalkan tanpa meminta rincian. Di zaman sekarang kalau ada ustadz nyampaikan dalil, nyampaikan hadis, tanya ustadz ini wajib apa sunnah? Haram apa makruh? Difahami? Walihada minal mu'sif, termasuk perkara yang mu'sif, menyedihkan. Anna ba'dhan nas, sebagian orang idza sami'a amra Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mendengar perintah Rasul, dia mengatakan hal walil ijab aw lil istihbab, apakah ini wajib atau sunnah? Ya Syekh, ya Ustaz, subhanallah, kaifa hada? Bagaimana kok bisa ini? Kaifa nastafsil hadzal istifsal? Bagaimana mungkin bisa kita meminta rincian seperti ini? Wallahu yaqul, bukankah Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taati Allah, taati Rasul dan umara kalian. If'al ma umirtah, kerjakan apa yang kau diperintah. Fa in kana ala sabilil ijab, kalau seandainya memang wajib, faqad abra'ta zimmatak, engkau telah melepaskan tanggung jawabmu. Wa in kana ala sabilil istihbab, kalau memang ternyata sunnah perkara yang kau kerjakan tadi, faqad ataita ma fi al ajr, engkau telah mendatangi sesuatu yang padanya ada pahala. Ya benar? Itu salaf ya ikhwan. Wala yumkin ayyuthbita ahadun anna sahaba kanu idza amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrin qalu ahadza ala sabilil wujub am ala sabilil istihbab. Dan tidak mungkin ada seseorang yang bisa membuktikan bahwasannya ada dulu para sahabat yang tatkala Rasul memerintahkan kepada mereka tentang suatu perintah, lalu mereka para sahabat mengatakan, ini wajib apa sunnah ya Rasulullah? Tidak mungkin antum bisa datangkan dalilnya. Difahami? Itu sahabat. Naam. Idza asyara alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, fauna qad yastafsilun. Di sini terkadang mereka istifsal. Kalau ada isyarat bukan perintah, tapi kalau perintah, tidak pernah mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah perintah Anda itu wajib atau sunnah. Tidak pernah para sahabat.
Tapi kalau isyarat masih ada. Kama ja'a fi hadithi Barirah radhiyallahu anha, sebagaimana pada kisahnya Barirah. Ya ikhwan, ya. Ini kisah ada sebuah artikel dulu ya, yang nggak pantas sebenarnya. Dia menyebutkan, bahasanya kurang bagus sih. Sahabi yang cengeng. Pernah dengar nanti? Ya, Dr. Vicky pernah dengar? Ya, lebih kurang gitulah maknanya. Kisah Barirah, mau bilang cengeng. Cengeng inti. Itu kan kesannya ngeremeh kan? Ya, sahabi yang cengeng. Nah, enggak bisa, jangan. Ya. Kisahnya Barirah ya ikhwan. Begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Iya enggak? Bahaya antum. Jangan bermain api dengan api cinta. Ya. Ini sahabat dan sahabiah. Sebenarnya kisahnya tuh suami istri dia nih. Cuma masalahnya kastanya sudah beda waktu itu. Satunya budak, satunya merdeka. Ya kan? Kan harus kufu. Merdeka. Budak-budak kan? Pada kisahnya Barirah radhiyallahu anha, wa kanat amatan tazawwajaha rajulun yusamma Mughithan. Dia dulu amah. Amah itu budak perempuan. Dinikahi oleh seseorang bernama Mughith. Fa'ataqatha Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia dimerdekakan oleh Aisyah. Siapa ini? Barirah. Falamma a'taqatha, tatkala dia sudah dibebaskan oleh Aisyah, dimerdekakan, khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina an tabqa ma'a zawjiha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pilihan antara dia tetap bersama suaminya ya, atau mau pisah. Fakhtarat faskhon nikah. Ternyata dia lebih memilih pengen pisah. Fatamassaka biha zawjuha wa tashabbatha biha. Sampai suaminya si Mughith ini tadi gandoli dia. Nempeli dia, ya. Wa tashabbatha biha, tashabbatha itu menempati artinya, menetapi. Apa namanya kalau bahasa kitanya? Mikuti, ya itu nah. Pokoknya enggak kalah lepas, gandengin terus nah. Wa ja'ala yutabi'uha fi aswaqil Madinah yabki. Sampai diikuti di pasar kota Madinah nangis. Dia enggak mau pisah. Memang dia cinta ya, ikhwan. Dia cinta sama Barirah, ya. Memang kalau kecintaan seorang terhadap seorang perempuan itu terkadang membuat laki-laki yang tadi soknya tegar, gagah, ibarat singa, ya, itu bisa membuat loyo, cengeng, ya. Maka antum jangan jadi cengeng. Laki-laki itu harus tegar, ya, berjiwa, ya, satria. Antum boleh cengeng, merengek kalau pada perkara yang halal, ya enggak? Pada istrinya antum. Kalau bukan istrinya antum, ya, itu namanya pacaran, ya enggak? Itu sad boy, apa namanya? Nggak usah sebut nama, bulan Ramadan. Sad boy, sad boy istilahnya kemarin boy set atau set boy. Nah, cengeng, cemen, bocah masih umur 15 tahun. Nangis. Ya enggak? Bukan jiwa laki-laki seperti itu. Laki-laki itu harus berjiwa kesatria. Apalagi kalau sudah tua. Pengen poligami misalkan. Ternyata ditolak sama sang janda ini tadi. Atau ditolak sama sang gadis ini tadi. Jangan nangis.
Ya, jangan nangis, jangan cengeng. Antum berjiwa kesatria, pemberani seperti itu. Dia cinta ini kon, ya. Si Mughith cinta sekali sama istrinya. Diikuti sama dia di pasar. Ya. Kalau ibarat zaman sekarang itu, kemana dia motoran tuh diikuti sama dia. Nah. La'allaha tarji' an qarariha. Barangkali bisa kembali, ya. Apa namanya kalau bahasa orang awam pacaran tuh? Hah? Apa itu? CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Bukan misalnya diikuti apa, Mas? Hah? Ya, bertepuk sebelah tangan lah ini tadi. Nah, bertepuk. Ya, dikejar terus sama dia. La'allaha tarji' an qarariha. Barangkali mudah-mudahan bisa balik lagi. Ya. Ya, dan ini memang istrinya dia sebenarnya, istrinya dia. Bukan istri orang. Ya. Istrinya dia sah. Bininya dia halal. Tapi dikasih pilihan sama Rasul. Kamu mau masih lanjut dah sama suamimu atau enggak? Kalau mau pisah-pisah. Kalau mau sama, ya enggak masalah. Suaminya, istrinya si Bariro ngomong, aku enggak mau lagi lah. Aku mau pisah saja katanya. Suaminya masih cinta. Masih kita janganlah dek. Jangan kita cerai. Aku masih sayang dek. Ya. Memang bininya dia. Bukan bini uang. Bukan anak gadis uang. Bukan juga yang belum selesai kelar penceraiannya. Ya. Bukan. Walakinnaha abad. Akan tetapi enggan si Badironya. Adulah kak, mohon maaf kak. Hati kita kayaknya udah nggak bisa bersatu lagi. Radhiyallahu anha. Fa asyara 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat. Ya ikhwan, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Di antara sebab diperbolehkan wanita minta cerai kalau dia sudah tidak cinta lagi. Itu boleh. Ya, diperbolehkan. Caknya anak tidak cinta lagi. Kita menjalani pernikahan selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari, dan 7 jam. Cinta tidak bersemi. Bahkan cinta yang ada kembali meredup. Ngapa itu? Tidak tahu juga, bingung. Daripada anak tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, mendingan kita pisah. Boleh? Jawabannya boleh. Diperbolehkan itu, ya. Cuma permasalahannya, kenapa masalah seperti itu? Perlu dicari dulu. Jangan kan kena guna-guna. Ya enggak? Ternyata ada laki-laki hidung belang, buaya darat. Ya, dengan menggunakan ilmu hitam dia untuk memisahkan suami istri. Ada apa enggak? Ya ada, itu dalam ayat Al-Quran. Ya enggak? Dia memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ada, gitu loh. Dicek dulu. Jangan-jangan ada laki-laki yang menggunakan ajian segaran goyang. Nah, ajiannya pelet. Itu tadi. Fa'asyaru 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tarji' ila zawjiha mughithin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih isyarat kepada si Bariro agar balik baiklah. Ngapor sama ustaz. Taat, cak menelo ustaz. Suami anak tuh ustaz selingkuh ustaz, banyak nian, umahat, akhwat dipacarnya. Lagi misalkan contoh ini alam hayal, jangan nanti mikirkan, jangan siapa ini, jangan. Anak contoh, ya, Ummu fulan, ukhti fulana, gawat suami anti ini. Contoh misalnya, anak pokoknya nak minta cerai baik Ustaz. Ya, sabar. Biasanya kan dinasihati sabar dulu. Anak jujuran nih, kalau lagi pikiran anak tenang tuh, anak jawab ya sabar. Kemarin tuh ada ikon,
Ustaz, ini. Sabar. Tidak lama nanya lagi. Sabar. Pening pala anak. Bisa lah baik cari bini lain. Banyak akhwat lain. Akhirnya ngedem dia. Udah kalau bertanya lagi dia. Kalau lah disuruh sabar, ya sabar. Masa nikah belum nyampe setahun. Malah berantem. Ya enggak? Nanya. Pokoknya nanya. Istilahnya itu ngarep ke cak keselnya tuh dengan istrinya. Dia ngomong sudah. Cari wanita lain. Banyak wanita lain. Antum mas udah nikah lagi. Ganti yang lain. Itu jawaban anak memang enggak lagi ilmiah lah. Bertanya ulang-ulang. Sabar, masih pengantin baru. Ini nasin. Sabar. Faqalat, lalu si Barirah mengatakan, ya Rasulullah. Nah di sini ya ikhwan, Barirah ngomong, ya Rasulullah, in kunta ta'muruni fasam'an wa ta'atan. Kalau engkau memang memerintahkan aku, sam'an wa ta'atan. Aku akan mendengar dan taat. Wa in kunta tusyiru aliyah. Kalau engkau cuma sekedar ngasih pilihan, isyarat. Fala ragbata li fi. Aku ndak serak lagi ya Rasulullah. Ndak cinta, ndak sayang lagi. Fahuna yaridus su'al. Di sini datang pertanyaan. Li'anna law kana amron lam tasalathu. Dikarenakan kalau seandainya itu perintah dari Rasul, pasti dikerjakan sama si Barirah. Amma idza kana masyuratan falaha an tuqbil walaha alla tuqbil. Atau falaha an taqbal walaha alla taqbal. Namun kalau cuma sekedar musyawarah, ya, ngasih pendapat, itu dia punya pilihan terima ataupun tidak. Difahami? Paham bro? Hah? Musyawarah itu bisa diterima, bisa tidak. Yang harus diterima itu perintah. Paham tuh? Ya. Nah, lihat kisahnya si Barirah tadi ya. Dia tegas. Ya Rasulullah, kalau perintah, siap ku kerjakan. Tapi kalau cuman apa namanya? Istilah sekarang Dimas. Ngasih pilihan itu apa namanya? Opsi, ya opsi bahasanya itu. Takhir bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya opsi. Ya, malu mana cuman tamat SMA ya kan. Ya, opsi ya sana bahasa Arabnya takhir. Nah, kita ini sudah terbanyak terserap ke bahasa Inggris, ya enggak? Padahal kita dijajah Inggris, ya enggak? Kata Barirah, kalau perintah ya aku kerjakan. Kalau takhir, isyarah, ya aku tidak cinta lagi. Intinya, kalau seandainya perintah, walaupun hatiku tidak suka lagi sama suamiku, tidak cinta, tetap ku kerjakan. Paham itu? Ini hatinya Barirah tidak cinta sama suami. Paham Dimas ya? Tidak cinta lagi dia sama suaminya. Hatinya tuh udah kosong. Tidak cinta lagi. La ragbata li fih. Pun tidak ada cinta lagi. Tapi kalau perintah, ku kerjakan. Difahami? Luar biasa ya ikhwan. Kita masih mundur, maju mundur. Ya pada maju mundur untuk berpegang teguh dengan sunnah. Barirah tidak pikir, biarlah perasaan ini tadi hambar rasanya, hati ini tidak ada kecintaan, tapi kalau ini perintah Rasul ku taati. Berani bukan? Ini wanita betul-betul pemberani. Walaupun hati tidak ada cinta, tapi kalau perintah tetap ku jalankan. Ya. Memang begitulah cinta ya ikhwan. Al-hub yu'mi wa yusmi. Cinta itu membuat buta dan membuat tuli. Ya. Orang kalau sudah cinta, ilmu hilang, pendengaran hilang.
Sehingga dia akan melantunkan bait syair, amurru ala diyar, diyaro Laila. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Aku melewati dinding rumahnya Laila. Kucium tembok tersebut dan kucium tembok tersebut. Fama syarafana qalbi hubbud diyar. Bukanlah, atau fama hubbud diyar syarafana qalbi. Bukanlah kecintaan terhadap tembok ini yang menggelora dalam hatiku. Walakin hubbu man sakana diyar. Akan tetapi cinta terhadap orang yang tinggal di balik tembok tersebut. Si Laila namanya. Itulah yang dikenal dengan Majnun Laila. Ya, Majnun Laila. Faham antum? Orang yang tergila-gila dengan Laila. Ya, bahaya antum. Kata ustadz kami dulu. Ini anak dengar langsung depan telinga anak. Jadi ada santri yang sebelum dia mondok dia punya cewek. Ditinggalkan mondok pesantren sekian tahun. Ya sudah, yang ikhwannya sudah melupakan. Ternyata ceweknya sudah cinta mati. Mau kabur dia. Mau ngejar ke pondok pesantren. Gawat sekali, ngapain mau kejar pondok pesantren? Kata, gimana Ustadz? Minta pendapat dengan Ustadz. Termasuk dokter anak yang awali. Nemani ke rumah Ustadz. Jadi kata Ustadz tersebut, wah, kalau gini nasihat anak antum pulang saja, nggak usah lagi mondok pesantren, nikahi saja. Nanti dia kabur, bunuh diri, ya repot juga antum. Kayaknya dia sudah cinta sekali sama antum. Sambil Ustadz itu dulu, sambil megang buku dia bilang, idza dakhalal hubbu fi qalbi la yakhruju hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Masih anak ingat luar biasa. Idza dakhalal hubbu fi qalbi. Apabila cinta sudah masuk dalam hati, la yakhruju, tidak akan keluar. Hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Meskipun onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu kalau sudah cinta susah untuk melepasnya. Kepikiran siang malam. Apalagi sudah berubah menjadi apa namanya gitu, tingkatannya ada mahabbah, satunya di atasnya lagi isyaq. Isyaq, ada cinta, di atasnya lagi ada isyaq. Antum itu tadi, antum baca buku namanya Raudhatul Muhibbin. Anak dulu masih bujang, hobi baca buku itu. Ya, sekarang terlalu banyak pelajaran yang mau dibaca. Bagus sekali, benar. Itu kayak karya Ibnu Qayyim. Antum ingin mengenal, judulnya saja kan Raudhatul Muhibbin. Taman-taman orang yang jatuh cinta. Nanti kita buat sekolah, insya Allah. Buat pondok pesantren Raudhatul Muhibbin. Ya. Bagus enggak? Ya, bagus banget. Sebenarnya kecintaan yang disebut Ibnu Qayyim itu sebenarnya bukan masalah isyq tadi yang dibahas beliau berkaitan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau bahas banyak cinta. Nah, di antara cinta itu di bab-bab terakhir itu sampai disebutkan ada kisah seseorang yang dia itu mau diperkosa. Kemudian wanita tersebut dalam keadaan dia diperkosa, dia memegang bara api. Kemudian ditanyakan sama laki-laki tersebut, kenapa engkau dalam kondisi seperti ini? Dia bilang, perempuan itu tadi mengatakan, aku tidak ingin bermusyarakah dalam kenikmatan yang hukumnya haram. Sehingga dengan memegang bara api ini tadi, kenikmatan tersebut hilang dengan sebab aku menahan rasa sakit. Luar biasa. Sampai ada itu. Terus disebutkan kisah. Ada kisah orang yang, seingat aneh itu, dia meninggalkan sesuatu yang maksiat.
cintaan yang haram ini tadi ditinggalkan sama dia, sehingga dia diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau, kalau tidak salah itu mau diperkosa atau apa, pokoknya lebih kurang gitu. Dia lari dari atas bukit, dari atas gedung, kemudian dia loncat, ternyata dia tidak jatuh, terbang. Ya, wallahu alam kisahnya, antum baca Raudhatul Muhibbin. Ya. Punya Nasin? Aduh, bujang tidak punya. Itu bagus untuk membentengi. Belilah antum, beli yang murah aja, tidak usah yang mahal-mahal. Raudhatul Muhibbin. Antum tidak hobi baca sih? Baca, yang kayak gitu baca. Yang segala macam baca. Raudhatul Muhibbin karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, jangan antum bermain dalam api cinta. Kecintaan itu membuat buta. Yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat buta dan tuli. Ada hadis yang maudhu, palsu dalam bab cinta. Ya. Lebih kurang maknanya bahasa Indonesia. Siapa yang mencintai seorang wanita, kemudian dipendam rasa cintanya dalam hatinya, maka dia matinya akan dimasukkan ke dalam surga. Cinta tersimpan. Paham? Nah, ada orang cintaan asin, senang sama seseorang, tidak berani mengungkapkan, disimpan dalam hati, maka matinya akan masuk dalam surga. Hadis maudhu. Baca lagi, kitab mana? Raudhatul Muhibbin. Dulu punya anak kitabnya itu. Dulu hobi baca buku-buku kayak gitu. Ya, Raudhatul Muhibbin. Bacaan masih bujang-bujang dulu. Bahkan dulu Tuhfatul Urus pun baca anak. Itu bisa bayangkan. Belajar Hamawiyah, belajar Tohawiyah, belajar Wasitiyah, belajar Tuhfatul Urus, laju juga. Tahu tentang Tuhfatul Urus? Nah, aja mungkin tidak pernah belajar baca Tuhfatul Urus. Udah nikah bisa, tapi baca enggak dulu. Belajar dulu, kita bertahun-tahun dipelajari, baca sendiri, tidak dipelajari di pondok pesantren. Oh, tahu ilmunya. Al ilmu qabla al qauli wal amal. Nggak tahu dulu buku-buku Tuhfatul Urus, anak udah kasihkan ke orang semua. Ada yang anak jual, yang anak kasihkan. Pikir anak juga udah punya istri. Ya, nanti kalau dibutuhkan baru mungkin dibaca. Karena Tuhfatul Urus itu berkaitan dengan bab nikah, segala macam fikih dan yang lainnya, juga ada bab adab terhadap suami istri. Ringkasnya ikhwan, Islam itu agama yang luas, mencakup seluruh permasalahan. Kita balik ke kisahnya Barirah ini tadi. Ya, mana keterangan Syekh Ibnu Utsaimin? Wal muhim, wallahu ta'ala shawab ya. Mungkin kita cukupkan dulu kayaknya sampai sini ya. Jam 7. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.